Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi dengan cerita singkat tentang firman Tuhan, yaitu tertulis dalam Yohanes 8 ayat 12. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, duduk yang manis. Jangan lagi ribut ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di saat ini kami masih Engkau berikan kesehatan, dan juga Tuhan Kau berikan sukacita yang walaupun kami dalam situasi pandemi COVID-19, kami masih bisa bersama dengan keluarga, dan tetap lindungan-Mu Tuhan bersama kami, supaya kami Tuhan sehat selalu. Firman-Mu akan kami dengar, biarlah Tuhan kami membuka hati dan pikiran kami, supaya kami mengetahui betapa besarnya kuasa-Mu dan kasih-Mu kepada kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Buka Alkitabnya, Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Begini bunyinya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Melainkan ia mempunyai terang hidup. Inang tanya dulu, siapa yang takut dalam kegelapan? Ada. Tiba-tiba mati lampu, maka semuanya gelap. Orang dengan cepat mencari apa? Mencari lilin, mencari senter, mencari genset menghidupkannya, mencari lampu emergensi, semua. Supaya bagaimana? Supaya terang. Bahkan orang memegang handphone pun langsung dihidupkan senternya, ya kan? Handphonenya kan ada senter. Nah itu. Nah kemudian kenapa kita harus mencari terang? Karena kalau ada terang, kita bisa berjalan, kita bisa bekerja, kita bisa belajar, kita bisa melakukan apa saja. Tidak ada kendala. Bahkan jalan kita pun tidak jatuh ke dalam lubang. Tapi kita bisa lihat mana yang mau kita langkahin, mana yang tidak. Ya kan? Itulah terang. Tapi siapa yang takut dalam kegelapan? Winang takut dalam kegelapan. Di rumah kami juga anak-anak takut dalam kegelapan. Kenapa? Apa yang kau takutkan dalam kegelapan? Takut jatuh, ya? Tidak melihat apa-apa. Tidak dilihatnya mamanya, tidak dilihatnya papanya, dan tidak bisa melakukan apapun kalau sudah gelap. Namanya juga gelap. Nggak bisa melakukan apa-apa kan? Semua jadi takut kesandung. Apa dijalaninya karena gelap, jadi terjatuh dia. Nah, jadi kita membutuhkan apa? Membutuhkan terang, membutuhkan lampu, membutuhkan lilin, membutuhkan listrik, ya. Itulah kita tetap ingin hidup di dalam terang. Lalu bagaimana dengan kehidupan orang Kristen? Apakah orang Kristen memerlukan terang? Ya. Supaya bagaimana? Supaya tidak hidup dalam kegelapan. Kalau hidup dalam kegelapan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi hidup dalam kegelapan? Dulu, orang Batak, waktu nenek moyang kita masih hidup dalam kegelapan. Tahu hidup dalam kegelapan? Menyembah berhala, menyembah roh-roh, atau disebutlah itu sipilebegu. Ya, disebutlah itu sipilebegu. Menyembah berhala, bahkan menyembah pohon-pohon besar loh. Bahkan menyembah benda-benda yang dianggap itu punya kekuatan. Ya. Mempercayai roh-roh orang yang meninggal, nenek moyangnya. Itu dulu sebelum ada Kristen. Tapi hidup dalam kegelapan itu membuat tidak bagus.
Datanglah misionaris ke Tanah Batak. Tahu siapa misionaris? Orang 3 kemarin waktu Natal ada berperan sebagai nomensen. Siapa namanya kawan kita itu? Yang marga Lumban Turuan. Inang lupa. Tapi dia berperan sebagai nomensen. Sebagai nomensen dia berperan dan nomensen menjadi misionaris yang terkenal bagi orang Batak. Ya, dia datang ke Silindung, tepatnya di Tarutung. Siapa yang pernah ke Salib Kasih? Ada. Salib Kasih di Tarutung. Tarutung tahu loh. Salib Kasih itu di atas gunung. Lalu dari atas kita bisa melihat Tarutung, semua kota Tarutung. Disitulah si nomensen berdoa. Dia berdoa di situ. Tuhan, dibilang ya, Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan, saya mau mendoakan bangsa ini, orang Batak ini, supaya mereka menjadi pengikut Kristus dan percaya kepadamu. Saya mau Tuhan pakai di sini untuk orang Batak, katanya. Banyak pergumulan dihadapi si nomensen, banyak kali pun. Pernahnya dia ketika mau makan, dijamu orang. Rupanya di dalam makanan itu sudah ada dibuat racun. Tapi Tuhan tidak tertidur. Biar jangan dimakan, pikir anjing si nomensen, dilompatlah makanan itu, semua tumpah. Lalu anjing itu kena makan makanan itu, jadi anjing itu yang mati. Nomensennya hidup. Itulah kalau hidup dalam kegelapan. Banyak cara orang yang hidup dalam kegelapan untuk menghancurkan orang lain. Itulah zaman dahulu. Sekarang tidak lagi. Kita sudah hidup dalam terang. Terang Kristus. Di dalam terang Kristus itu ada apa? Di dalam terang Kristus itu, Yesus mengatakan bahwa dia adalah terang dunia. Ya, bukan hanya terang untuk dirimu sendiri, tapi terang dunia. Dunia ini diterangi oleh Kristus. Nah, adik-adik, Kristuslah sang terang dunia itu. Dialah sang juru selamat. Kenapa dia juru selamat dan disebut terang dunia? Memang dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia mati di kayu salib. Dia berkorban. Ada yang mau berkorban untuk kawannya? Ada? Ada enggak? Tidak ada orang yang berkorban untuk kawannya. Korban-korbanannya ada. Mengorbankan kawannya. Tapi bukan mau berkorban untuk kawan. Tapi Yesus tidak. Yesus berkorban untuk semua orang yang percaya. Yesus Kristus mengatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Yesus mengarahkan kehidupan kita kepada terang, bukan kepada gelap. Lalu, bagaimana hidup orang yang dalam kegelapan? Tahu, ada 2 kan? 1 gelap, 1 terang. Yang hidup orang dalam kegelapan itu tahu nggak bagaimana? Segala kejahatan di dalamnya. Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Tapi sampai 21 lah yang sangat jelas bagaimana hidup orang dalam kegelapan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Tahu kau isinya apa? Orang yang hidup dalam kegelapan itu bagaimana perilakunya? Dikatakan begini: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, marah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dengki, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Berarti segala kejahatan, itulah hidup orang dalam kegelapan. Mau anak-anak inang disebut orang yang hidup dalam kegelapan? Jangan mau ya. Tapi hiduplah sebagai orang yang hidup dalam terang. Apa itu hidup dalam terang? Kalau hidup dalam terang itu adalah Galatia 5 ayat 22. Apa itu? Coba. Apa itu?
buah-buah roh. Sebutkanlah dulu. Yang kuat. Biar nang dengar. Buah-buah roh ialah kasih, ya, sukacita, terus damai sejahtera, apa lagi? Kesabaran, lagi? Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, ya kan? Itu buah-buah roh. Itulah hidup orang yang dalam terang. Dia memiliki kasih. Ada sukacita di dalamnya. Tidak pernah dia murung. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Tahu damai sejahtera? Dia selalu berdamai dengan hatinya. Kalau dia berdamai dengan hatinya, pasti dia akan berdoa kepada Tuhannya. Kalau dia berdamai dengan hatinya, pasti dia berdoa untuk saudara-saudaranya. Kalau dia damai hatinya, pasti dia akan selalu melihat hal yang baik dari orang lain. Sabar, tidak pemarah. Lawan sabar kan pemarah. Berarti orang yang dalam terang itu sabar. Murah hati, tahu murah hati, tapi bukan murahan loh. Kalau murah hati dia mau memberi dengan tulus, tapi bukan murahan. Hati-hati, jangan mau jadi orang Kristen murahan, tapi hendaklah bermurah hati. Lalu apa lagi? Itulah yang 9 buah roh. Itulah hidup orang yang dalam terang. Itu akan nampak. Jadi kalau ada orang yang suka kepada kita, ingatlah bahwa kamu adalah hidup di dalam terang. Karena terang itu adalah Yesus Kristus Juru Selamat. Dia sudah hadir dan menyelamatkan kita. Dan dia diam di antara kita lewat Roh Kudusnya. Jadi kalau itu sudah ada di dalam hidupmu, maka kamu akan menjadi orang yang disenangi oleh sekitarmu. Adik-adik, anak-anak kami semuanya, memang di musim pandemi ini ya, kalau Inang selalu bilang, sudah rindu sangat, tapi doakanlah pelan-pelan supaya COVID ini selesai. Jangan putus asa, jangan kau bilang, Tuhan, yang kayak mananya? Masa kami nggak bisa ke gereja? Ya sekarang kita diuji kesabaran kita ya nak. Sabar nggak? Mau nggak beribadah di rumah lewat cerita yang seperti ini? Ya, mau nggak? Kita diuji. Tapi ingatlah, kalau kau memiliki iman atau percaya kepada Tuhan, Tuhan akan selalu menunjukkan jalan yang baik bagimu. Ya, itulah hidup orang yang di dalam terang, tidak putus asa, tapi sabar, penuh kasih. Ya, dia sabar, murah hati, dan ada sukacita di dalamnya. Itulah buah-buah roh itu. Itulah menjadi hidup orang Kristen. Demikian juga dengan kita. Kalau si Nomensen tidak hadir di tanah Batak, kita mungkin nggak tahu lagi. Entah mungkin kita bunuh-membunuh, tidak saling mengasihi. Tapi Nomensen membawa kabar sukacita. Ya, hidup kita juga harus membawa kabar sukacita kepada semua orang. Karena itu pertanda bahwa kita adalah anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Anak-anak gelap tidak suka dengan perbuatan baik. Tapi anak-anak terang sangat suka dengan perbuatan baik dan tidak suka dengan perbuatan anak-anak gelap. Ingatlah, tetaplah mengikut Yesus. Ya, kan ada lagu kita, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ikutlah Yesus di dalam hidupmu ya nak, supaya tetap berjalan sesuai dengan terang Tuhan. Yesus menjadi terang dunia. Dia adalah penyelamat kita. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami dapat berjalan sesuai dengan terang-Mu. Dan kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan, hidup kami ini penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dan biarlah kami hidup
sesuai dengan kehendak. Berkati anak-anak kami sekolah minggu HKBP Maduma yang sudah lama kami merindukan ibadah anak-anak sekolah minggu. Tolong Tuhan, putuskanlah mata rantai COVID ini. Cukuplah mereka yang kena, tidak ada lagi yang lain. Supaya hidup kami bersuka cita dan anak-anak kami bisa kembali ke sekolah, belajar, ke sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan, dan bisa menikmati hidup. Jangan lupa mereka berdoa Tuhan, supaya tetap dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat orang tua yang selalu membimbing dan membina anak-anaknya di dalam mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu kembali. Semoga kita semua aman dalam lindungan Tuhan ya nak. Ya. Tetap stay at home, jaga kesehatan. Jangan terlalu banyak main. Dadah, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari